Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masyaallah kan wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wala haula an ma'siyatillah illa bi ismatihi wala ala ta'atihi illa bi ma'unatihi. Amma ba'd. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita berbagai nikmat, di antaranya nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat bisa berkumpul di masjid yang insyaallah dirahmatinya. Amin. Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Jamaah subuh Masjid Zahratul Abror yang dirahmati Allah, berdirinya di sini saya akan bacakan hadis yang bertemakan memohon petunjuk kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum." Yang artinya, wahai sekalian hambaku, kalian semua berada dalam kesesatan kecuali yang Ku beri petunjuk. Maka mintalah petunjuk kepadaku, niscaya akan Ku beri petunjuk. Hadis riwayat Muslim. Pelajaran yang terdapat dalam hadis qudsi tersebut, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk minta petunjuknya, karena hanya Allah saja yang bisa membuka hati kita, menjadikan hati tunduk dan ridho terhadap semua kebenaran. Kita menyadari bahwa hidayah adalah anugerah Allah yang teragung dan terindah. Bila kita diperintahkan untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah, maka nikmat hidayah adalah yang paling harus kita syukuri. Syukur dengan ucapan, perbuatan, dan pengakuan bahwa nikmat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Inti dan hakikat hidayah adalah adanya taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoa dan memohon hidayah kepada Allah merupakan sebab yang paling utama untuk mendapatkan hidayahnya. Keengganan atau ketidaksungguhan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam minta hidayahnya merupakan sebab besar yang menjadikan seseorang manusia terhalangi dari hidayahnya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala sangat murka terhadap orang yang enggan berdoa dan memohon kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang enggan untuk memohon kepada Allah, maka dia akan murka kepadanya. Hadis riwayat Tirmizi. Adapun ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tema hadis, yang artinya Allah SWT berfirman, barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk, dan barang siapa yang disesatkannya, maka engkau tidak akan mendapatkan seorang penolong yang dapat memberi petunjuk padanya. Quran surat Al-Kahfi surat 18 ayat ke-17. Allah SWT juga berfirman, sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan dapat memberi hidayah kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima hidayah. Quran surat Al-Qasas surat 28 ayat ke-56. Allah SWT juga berfirman, barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk, dan barang siapa yang disesatkannya, maka merekalah orang-orang yang rugi. Quran surat Al-A'raf surat 7 ayat ke-178. Sebelum kita akhiri acara ini, alangkah baiknya kita berdoa. Mari kita mulai dengan membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wa karimi wa 'azimi sultan. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah yang Maha Besar dan Maha Kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus pempes dan umat muslimin dan muslimat, diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja, diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu, diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah, diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada yatim dan duafa dalam perjuangan Islam, diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan, diberi keturunan yang qurrata ayun, keturunan yang soleh dan solehah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.